Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ketika bumi berputar dengan subtema macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. 1. Kiamat sughro. Kiamat sughro adalah hancurnya sebagian alam semesta. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat sughro atau kiamat kecil bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, dalam berkendaraan tidak hati-hati sehingga mengalami kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kiamat sughro sering terjadi di lingkungan kita yang merupakan suatu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Setelah seseorang mati, maka ruhnya akan berada di dalam alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah alam antara dunia dan akhirat. 2. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Bahkan mereka saling bertabrakan. Apabila kiamat kubro terjadi, maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan mati. Dan itu menunjukkan bahwa tanda dimulainya kehidupan di akhirat, serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Terjadinya hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun sebelum hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu tanda-tandanya. Tanda-tanda hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. 1. Tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda hari kiamat kecil adalah sebagai berikut. Banyaknya terjadi bencana alam, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, kemaksiatan merajalela, minuman keras merajalela. Banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi.
fitnah muncul di mana-mana. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat besar adalah sebagai berikut. Munculnya binatang yang dapat berbicara, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang suka dengan membuat kerusakan di bumi. Munculnya Dajjal, yaitu makhluk penyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam. Matahari terbit dari barat. Munculnya kabut atau dukhon. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Imam Mahdi. Setelah melalui berbagai macam perjalanan di akhirat, kemudian manusia akan mendapatkan ganjaran sebagai balasan dari amal perbuatan selama hidup di dunia. Di akhirat ada dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran atas amal perbuatan manusia, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka akan menikmati hal-hal yang tidak pernah mereka rasakan dan tidak pernah mereka bayangkan selama hidup di dunia. Sedangkan neraka adalah tempat kembalinya orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka berupa nyala api yang akan membakar semua penghuninya. Panasnya api neraka tidak ada bandingannya ketika kita masih di dunia. Maka dari itu, marilah kita tetap istiqomah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyiapkan amal-amal yang soleh. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada beberapa hikmah yang dapat kita gali atau dapat kita pelajari, antara lain sebagai berikut. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Setelah kalian melihat dan mendengar video tersebut, ayo untuk kegiatan di rumah, diskusikan dengan anggota keluargamu tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 contoh kiamat zuhro. 2. Sebutkan 4 tanda-tanda kiamat besar. 3. Sebutkan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. 4. Jelaskan pengertian kiamat zuhro dan kiamat kubro. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.